Oke, in 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Ditra Marvi. Yes. Thank you lo bro, udah datang. Gila ya, untuk ngetek jadwal lu susah banget ya. Bukannya susah. Sibuk banget bapak ini satu ini. Ya, dikit. Lumayan. Oke, mungkin yang dengerin podcast atau nonton video ini masih bingung siapa sosok Ditra. Singkat adalah Ditra emang temen gue, udah kenal cukup lama dengan dia. Dia sebagai seorang seniman di Indonesia. Ya mungkin beberapa dari kalian mungkin udah pernah ngeliat dia di televisi. Mungkin tapi hari ini gue akan lebih membahas bukan masa lalu betapa sukses lu di karir lu sebagai seniman. Belum. Ya kan? Jangan ngomong sukses. Oh, belum. Oke, Belum. kalau misalnya belum, pertanyaan pertama gue adalah, menurut lo sebenarnya kadar sukses itu sampai di mana sih? Untuk di pekerjaan lo sekarang, sampai di titik apa lo bisa bilang seorang Ditra Marvi sudah sukses di dunia seniman? Yang simple thing adalah gue tidak pernah puas. Gue tidak akan pernah puas sampai kapanpun itu. Even itu gue apapun yang gue mimpikan, alhamdulillah sampai detik ini gue udah tercapai. Dari A sampai Z gue udah tercapai semuanya. Oke. Tapi gue tidak pernah merasakan kalau gue udah sukses. Oke. Gitu. Apakah yang sekarang lo punya, maksudnya dengan pencapaian lo ya, dengan ya orang tidak akan bohong bahwa setiap bekerja bahwa mencari pundi-pundi uang segala macam, apakah itu menjadi tolak ukur pertama kesuksesan lo di dunia seniman? Kalau kita balik lagi sama segi finansial, ya Tolak ukur bukan sih untuk sebagai gini loh, kesuksesan itu menurut gue adalah apa sih yang pengen lo capai? Sampai mana sih? Karena menurut gue adalah pada saat gue pernah mimpi gini loh, Arnold, gue pernah mimpi gini. Gue pengen pada saat gue mati pun gue di lokasi syuting. Itu mimpi gue. Secinta itu lo dengan pekerjaan lo ya? Yes. Itu mimpi gue. Jadi kalau lo ngebahas sukses, lo mempertanyakan lo udah sukses? Belum. Banyak hal. Padahal itu mimpi gue udah. Lo pengen apa sih tahun ini? Gue pengen film. Gue main film. Dit, gue pengen apa sih? Gue pengen jadi peran utama. Gue udah jadi peran utama. Dit, lo pengen apa? Gue pengen bayaran segini. Gue pengen bayaran segini sampai gue nggak usah sebutin nominal, tapi itu mimpi gue udah sampai tercapai. Tapi menurut gue itu belum sukses. Why? Kenapa? Karena kan untuk mencapai itu pasti lu butuh pengorbanan dan kerja keras yang luar biasa banget, nggak sih? Banget. Iya kan? Nggak semudah itu pasti. Banget. Gue harus casting. Gue harus bersaing sama orang dari A sampai Z yang sampai akhirnya gue keterima. Sampai akhirnya gue dianggap. Gue juga pernah dianggap yang, ya mungkin orang beranggapan kalau siapa sih lo, atau mungkin gue nggak kepake atau gimana ya. Gitu gue pernah. Tapi pernah nggak sih, makanya tadi, oke, gue potong sedikit. Sampai lo tadi sempat bilang bahwa dianggap bahwa kayak, ini orang siapa sih? Ngapain ada di lokasi syuting? Pernah nggak sampai pernah di tahap itu nggak? Gini, gue lebih sedih dari itu pernah. Gue pernah jadi figuran. Di awal atau pada saat di awal. Karena segitunya gue pengen ada di depan layar kaca. Segitu gue pengen ada TV. Segitunya gue pengen orang mengenal gue. Apapun gue lakuin. Dan gue pernah jadi figuran. Dan gue pernah cuman yang, ya pada saat itu gue gak tahu dibayar berapa. Cuman gue pengen nongol di TV. Gitu. Apa sih yang mendasari, apa yang bikin lo pengen banget sih untuk berfokus di pekerjaan ini ya? Karena kan buka sedikit lah bahwa dari background keluarga lo nggak usah jadi di pekerjaan ini pun kan lo sudah punya bisnis sebenarnya. Tapi ada keinginan tersendiri sampai lo bilang bahwa tadi cita-cita lo sampai gue pengen pun kalau sampai meninggal pun di lokasi syuting, itu berarti kan ada keinginan yang terdalam banget untuk nyampe di situ. Gue pengen lebih dihargain sama orang. Gitu. Gue pengen lebih orang, ya Ditra yang dikenal adalah ya Ditra yang gue tahu, Ditra yang seperti ini, bukan Ditra yang dari anak si A atau si B, Ditra yang apa adanya. Apakah kalau kayak gitu berarti jadinya kayak untuk pengakuan diri lo bahwa ya gue bisa berdiri sendiri? Yes, gue bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang tua, tanpa bantuan siapapun.
Oleh karena itu passion gue, dan gue ngerasa disinilah apa yang gue suka, disinilah apa yang menurut gue ini passion gue lakuin. Walaupun gue sempet jadi figuran, dan sampai akhir ini, sampai detik ini gue sampai di titik apa yang gue mau itu semua tercapai. Gitu. Dari yang lu start benar-benar dari figuran Yes. sampai saat ini. Dari nol. Oke, berarti kalau gitu sekarang gue tanya, pada saat lu di dunia seniman saat ini, seberapa penting ketenaran menurut lu? Nggak ada ketenaran bro. Kita tenar itu dari kita nggak usah ngomong seniman deh. Kita ngambil contoh, kita viral dari segi apapun itu. Iya. Ya kita apa misal kita Iya, sorry iya. ya maksudnya Iya kan banyak kan, maksudnya. Yes. Sorry itu saya ya, maksudnya ada beberapa orang. Gue termasuk orang yang tidak mempermasalahkan pada saat orang viral atau bikin gimmick, karena gue tahu bahwa pekerjaan sebagai seniman emang perlu dikenal orang. yes. Nah, balik lagi tadi gue bilang sama lo, seberapa penting ketenaran yang menurut lo di karir lo saat ini? Penting, ketenaran itu bonus menurut gue. Ketenaran itu bonus. Tapi kalau gue pribadi adalah sampai detik ini, sampai ke orang tahu gue, itu bonus untuk gue. Tapi menurut gue nggak penting. Yang penting adalah semua cita-cita gue dari kecil, dan gue bisa ngebuktiin sama orang tua kalau gue bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang tua. Gitu. Berarti ibarat kata bahwa pekerjaan ini ditunjukkan bahwa bukan dari ketenaran, tapi dari segi finansialnya, bahwa gue bisa hidup sendiri. Yes. Gue bisa hidup tanpa embel-embel nama keluarga lu siapa, Yes. bisnis keluarga lu apa, sehingga akhirnya pengen dikenal bahwa Ditra ya Ditra. Yes. So jadi apa yang lu cari berarti selama ini untuk di dunia sinema saat ini? Gue pengen apa yang gue suka dari kecil ternyata tercapai aja. Udah simple thing. Artis. Haruskah di itu berarti? Berarti kalau misalkan pembuktian, kalau lu bilang pembuktian terhadap keluarga pun saja, kenapa lu pilih jalur ini? Karena gini bro, di keluarga gue itu semua pengusaha. Dan dia selalu menganggap kalau artis ini, gue, ya you know lah, maksud gue nggak bisa ngomong kalau artis itu, ya pokoknya mungkin menurut mereka adalah pengusaha itu pasti nomor satu dibandingin artis. Artis apa sih? Oke. Pekerjaan yang ada dan tiada. Berarti pada saat kalau dari keluarga lu sudah pernah berpikir seperti itu, berarti dari kecil lu sudah punya cita-cita bahwa gue harus tampil depan TV. Yes. Sehingga akhirnya mereka sudah membandingkan bahwa dari pekerjaan mereka dengan cita-cita pekerjaan lu dong. Gini, sebenarnya awalnya itu adalah nyokap gue yang lebih berperan penting, sangat berperan penting terhadap gue sendiri. Dia pengen banget kalau anaknya itu menjadi artis. Itu yang pertama kali ya, sorry itu yang pertama kalinya. Itu yang pertama kali ya. Tapi setelah gue menjalani itu semua, tadi gue mau nolak itu semua. Tapi dari SD kelas 3 atau kelas 4 SD itu gue udah main iklan. Gue udah bintang iklan itu. Lu dari SD berarti? Yes, gue dari SD gue udah bintang iklan, dan itu udah jadi peran utama. Udah jadi main talent itu, iklan itu tersebut, gue gak usah sebutin iklannya. Itu udah 3 atau 4, ya gue gak tahu itu duitnya kemana, cuman tapi gue udah membintangi itu iklan. Itu mungkin dari situ kalau gue ya mungkin pada saat itu anak umur 6 ya mungkin 6-7 tahun itu yang sampai kerja sampai pagi, nggak bete, nggak bad mood. Gue rasa itu gue nggak ngerasain itu. Gue fun aja, walaupun itu gue udah pagi. Gue ingat banget gue kerja pertama kali itu sampai jam 3 atau jam 4 pagi, dan gue tidak merasakan kebetean itu. Oke, wait. Berarti lu masuk di dunia artis ini pada saat lu masih SD? Yes. Kelas 1, kelas 2. Lu ya bentar itu. Dan di titik mana sampai orang tua lu, sampai lu bukan orang tua lu, di titik lu sampai pengen bahwa menunjukkan sama mereka dengan pekerjaan lu lakukan dari SD ini? Kan nggak mungkin pada saat masih SD orang tua lu sudah membandingkan kan ya? Ya. Pasti kan ada titik di situ yang gua harus bisa di sini. Itu pada saat gue kuliah. Kuliah. Di situ gue start lagi di dunia entertain. Padahal gue kuliah di bidang yang sama, advertising.
Oke, gue kuliah di advertising dan setelah gue kuliah dan gue magang itu semester akhir gue magang di advertising salah satu company besar juga. Di situ tadi gue jadi AE, gue jadi AE, gue malah ditawar untuk menjadi talent dari direkturnya sendiri. Kenapa nggak lu aja? Padahal gue anak magang. Gue aku harus mulai lagi. Tapi gue masih berpikir yang enggak deh, gue harus kerja kantoran aja atau mungkin ya gue bisnis aja atau apa. Sempet di fase itu berarti? Yes, tapi itu enggak, itu maksudnya itu masih jalan aja, tapi belum pembuka gue. Tapi sampai akhirnya inget banget waktu pas gue awal kuliah itu semester 1 semester 2 gue lupa. Itu awal kuliah tuh gue nyempet ditawarin masuk satu agensi yang emang harus lu mau nggak sih casting untuk casting film bla 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 bla. Itu gue nggak mau, itu mungkin gue jadi masuk kanan keluar kiri, gue cuman ketawa-ketawa sama teman-teman gue. Itu inget banget tuh, itu cuman ya gue berpikir kalau nothing man, maksud gue enggak deh, gue cuma jadi bisnis aja deh, gue bisnisman aja atau gimana ya, apa yang gue mau lah, mungkin gue jalanin apa yang sekarang gue lagi jalanin, gue kuliah udahlah, gue nggak kenapa sempat berpikir seperti itu pada saat lu sudah lakukan itu dari SD dan lu pengen tampil yang di TV tadi kan? Iya mungkin karena umur ya, kita belum mikir panjang banget sampai sejauh itu. Tapi pada saat lu udah dapat di goalsnya yang lu mau, dan goalsnya tiba-tiba orang, man, gue appreciate, atau ya itu pun keluarga gue sendiri, atau yang wah gila lo hebat, ternyata lo bisa acting seperti ini. Disitulah gue berpikir banget kalau gue bisa menjalani itu semua dan gue bisa di bidang ini. Oke, berarti kalau misalkan kalau lu inget gak sih maksudnya di film apa atau di iklan apa yang sampai kasar gini, pada saat pencapaian sesuatu itu kan berarti ada di titik yang lu mungkin bisa sedih, lu bisa nangis bahwa akhirnya gue bisa nih mendapatkan quote unquote adalah pengakuan dari orang tua lu bahwa lu bisa. Kalau iklan kita nggak usah ngomongin iklan ya, kita ngomongin film. Iya. Film pertama lu yang mereka lu keren nih, yang itu film pertama gue. Orang tua lu nonton lah ya. Bukan cuma orang tua, semua pada saat itu lagi gila-gilanya film, pada saat itu lagi alhamdulillah film Indonesia lagi terima sama halayak semua masyarakat Indonesia. Itu tahun 2008 nggak salah, akhir 2008 atau 2009 gue lupa. Itu film perdana gue dan gue nggak pernah selama itu, sebelumnya gue cuma main iklan, gue nggak pernah jadi peran utama, gue nggak pernah bener-bener orang yang wartawan ngeliput gue atau wartawan pengen tahu tentang gue atau wartawan pengen itu. Di film itu pertama kali yang ngangkat gue itu film Miracle, itu tahun 2008 2009 gue lupa. Di situ lo gue merasa yakin bahwa ya di sini pekerjaan gue, ya di sini passion gue. Dan berarti sejak dari film itu lo akan terus berusaha untuk sampai di titik ini. Insyaallah, amin ya. Sampai sekarang yang bisa membuktikan bahwa apa yang dicita-citakan nyokap gue masukin iklan, gue dimasukin ini, dan ini passion gue. Apa yang diinginkan sama nyokap gue, ya di film Miracle lah yang alhamdulillah tiba-tiba gue dapet peran utama. Sampai akhirnya gue kontrak salah satu production house, semua berapa judul itu gue peran utama. Gitu. Sampai akhirnya gue dapat peringatan dari kampus. Hampir DO dan akhirnya gue memutuskan ya, boleh lu tanya lagi dan itu habisnya, dan tapi lu selesaikan kuliah lu? Yes, absolutely. Maksud gue karena gue lebih mementingkan kuliah, gue lebih mementingkan apa yang udah nyokap gue kasih, apa yang udah nyokap bokap gue kasih. Setidaknya itu, lu bertanggung jawab lah dengan apa yang mereka udah kasih. Betul banget. Itu gue bertanggung jawab dulu karena nyokap gue selalu pesan bahwa saya akan menyekolahkan kamu sampai kamu kuliah. Tapi setelah kamu kuliah, terserah kamu jadi apa. Dan gue sangat bertanggung jawab pada saat itu. Dan lu selesaikan dan akhirnya lu mulai
baru lagi di banget. Jadi pada saat gue lagi kuliah, gue sempet gue di film Miracle itu gue hampir di DO karena pada saat itu posisi gue di atas. itu layar lebar kayak layar lebar. Oh iya. Itu posisi gue udah di atas. Gue jalan FTV, gue nggak pernah masuk kuliah. Sumpah, gue nggak pernah masuk kuliah karena gue sibuk syuting. Mungkin kalau ada yang nonton pasti akan komen gitu. Bener-bener gue cuma nitip absen sama teman gue. Bahkan gue nyempet ngasih duit sama teman gue, cuma bro, gue absen aja. Pernah. Karena gue syuting. Sampai kira mungkin lama-lama dosen tahu kalau ini anak nih nggak pernah masuk gitu kan, nggak pernah masuk. Akhirnya gue dapat SP1. Kalau ya SP1 bahwa gue harus nerusin pada semester 7, semester 8 gue lupa, tinggal bentar lagi. Disitulah puncak gue lagi naik-naiknya. Tapi lo harus stop di situ. Yes. Jadi gue harus memilih, dan gue memilih untuk membahagiakan keluarga gue. Oke, berarti dari situ adalah lu mulai di dunia yang baru lagi dong pada saat, maksudnya bukan dunia baru tapi masuk di level baru lagi. Bukan level, bahkan itu dia maksud gue jadi figuran. Oh, di situ gue jadi figuran dulu. Di situ gue jadi pemeran membantu utama. Di situ gue yang jadi, ibarat kata tadi lu udah di atas ini dan lu akan turun lagi di situ. Di situ yang misalkan lo tadi peran utama, tiba-tiba gue jadi teman lo, halo aku juga sudah datang, halo iya nol, gue cuma beberapa scene gitu doang. Di situ gue dari nol. Apa yang membuat lo gak malu dan menurunkan ego lo untuk turun di level itu? Karena jangankan kita ngomong seniman lah ya, kita ngomong orang yang bekerja di perusahaan saja. Nggak semua orang pada saat misalkan let's say contoh sudah posisi direktur atau manajer turun lagi ke bawah, nggak semua orang itu. Dan lu mulai lagi, dan apa yang membuat lu tidak ego, tidak malu untuk mengakui bahwa iya ini gua. 2 kata ya. Halal dan passion. Halal, passion. Itu halal, passion. This is my passion, man. Ini passion gue, apapun itu. Dan ini halal, kenapa gue harus malu? Gue gak nyuri, gue gak korupsi, gue gak ngambil apa yang orang punya. Cuman ini passion gue. Di situ. Itulah yang akhirnya bisa neken ego lu untuk mulai start dari awal. Dari gue titik di atas sampai akhirnya gue harus jadi figuran. Gue kalau bisa nangis, gue mungkin nangis. Itu perjalanan hidup gue yang cukup berliku-liku. Gue harus dicela sampai bahkan produser bilang lu gila ya. Setelah gue inget banget, setelah gue nyempet magang dan akhirnya gue di hire satu company jadi AM, di situ gue nggak bisa. Gue pikir gini, this is not my passion. Maksudnya this is not. Ya ini bukan gue banget. Bukan lu banget. Lu masuk di kotak yang bukan lo. Sekarang gini, iya men. Sekarang gini, lu tiba-tiba dapat peran penting atau lo tiba-tiba nol, gue dapat kerjaan tapi ini bukan passion lo. Apa sih lo rasain? Gak nyaman. Itu fake, men. Itu palsu, men. Itu lo ngejalanin hari-hari. Ya oke. Duit bikin lo bahagia sampai mana sih? Tapi lu berarti gini loh, berarti lu tidak bisa menipu juga pada saat lu di atas dan turun, kasarnya bukan turun lah ya, tapi harus menurunkan ego lu menjadi peran figuran lagi. Di saat itulah berarti di titik terendah lu nggak bisa mengkiri bahwa itu di saat titik lu drop, lu nggak tahu di posisi itu apakah lu sampai stres kah, sampai berpikir kenapa begini? Gue nggak pernah, karena gue selalu berpikiran gini, gue banyak pekerjaan loh. Gue banyak, alhamdulillah banyak masuk sana sini. Jadi apapun itu pekerjaannya menurut gue adalah ini challenge. Jadi gue nggak pernah bikin sesuatu masalah jadi sulit, masalah jadi rumit. Jadi apapun itu permasalahannya, mau jadi gue titik terendah apapun, insya Allah gue akan jalanin. Karena ini passion. Yes. That's why. Karena gue sendiri tidak nyebur di dunia itu juga. Berarti kan lu balik lagi nih. Dari passion yang sudah lakukan itu, yang lu punya, apakah menentukan karir lu di dunia public figure atau seniman seperti ini? Banget. Itu sangat menentukan. Banget. Sampai hari ini juga itu menentukan. Apapun itu. Kalau dari lu sendiri, lu kan sebagai pelaku berarti di sini kan ya. Lu sebagai pelaku di sini melihat bahwa di dunia entertainment sekarang saat ini udah jadi artis segala macam gitu. Berarti apa sih sebenarnya
beberapa faktor yang menjadi tolak ukur orang bisa sukses atau enggak sebenarnya di dunia Bro, seniman? gini, sukses itu menurut gue adalah banyak faktor. Sukses itu bukan berarti dia untuk bisa mencapai peran utama atau gue ngebahas seniman ya, maksudnya yeah. seperti gue. Menurut gue sukses adalah ketika pada saat apa yang lo inginkan, apa yang lo mimpikan itu tercapai. Tapi ada tapinya. Menurut gue selalu berusaha untuk menjadi orang yang tidak pernah puas dan orang yang selalu ingin belajar. Dan menurut gue belum sukses. Kapan sih lo sukses, Dit? Kapan sih lo ini? Padahal kalau misalkan orang melihat gue udah punya, oke. Dari segi materi mungkin orang berpikir lo udah ini kok, lo orang sebagian lo tahu lo atau apa lo ini. Gue belum sukses, bro. Gue nggak pernah sampai kapanpun gue mengatakan kalau gue di dunia ini gue sukses. Nggak akan pernah. Karena menurut gue adalah gue akan selalu belajar. Gue belum sukses, bro. Walaupun di karir lo saat ini, dengan walaupun pencapaian lo saat ini. Karena lo menganggap bahwa akan terus belajar di saat itu. Yes, bahkan gue punya mimpi pada saat gue tua nanti harus tua. Jangan sekarang gitu. Gue meninggal di lokasi syuting. Oke. Gitu. Gue pernah punya mimpi seperti itu. Sedahsyat itu gue punya mimpi seperti itu. Karena ini passion gue. Oke, berarti kalau gini, kalau ini kan banyak orang juga yang mungkin masih belum tahu dalam banget lah ya pekerjaan sebagai seniman saat ini. Gue pun sendiri juga kenal sama lo, tapi kan gue tidak nyebur di dalam industri lo ya. Tadi seperti kayak lo sempat singgung secara materi segala macam apa yang lo dapat dari sini. Apakah emang pekerjaan ini sangat menjanjikan? Karena gue nggak tahu ya, maksudnya gini, gue sendiri agak sedikit tanda tanya banyak juga ya. Banget. Karena sekarang kayak bro, gini, gue nggak usah kita ngomongin yang sudah terjadi aja. Yeah. Karena banyak banget orang yang melihat atau mungkin dari media sosial bahwa artis itu seperti ini, artis itu enak, kehidupannya mewah, artis itu punya segala apapun. Bahkan mungkin kalau kita tanya anak kecil sekarang pun, kamu mau jadi apa? Mungkin anak-anak sekarang udah bilangnya, milenial zaman sekarang bilang, aku pengen jadi artis. Iya, benar. Semua. Rata-rata pasti kalau nggak jadi artis, jadi YouTuber, jadi selebgram semua. Bener. Salah gue. Kamu mau jadi apa? Aku pengen jadi vlogger. Iya. Karena menurut dia mungkin dia ngeliat di YouTube, YouTube, selebgram gokil. Semenjanjikan itukah berarti pekerjaan di depan TV berarti saat ini? Tidak. Gue jujur ya, tidak. Apalagi di era sekarang yang lagi pandemik seperti ini. Tapi kalau kita tidak, kalau dalam kondisi normal, pekerjaan itu apa sangat, karena gini, koreksi kalau gue salah ya, karena selama ini kan gue berarti bisa dibilang sebagai penikmat dan sebagai penonton. Banyak banget gue nggak nonton sinetron gue. Apa? Lu nggak pernah kasih tahu sih. Tapi kan gue suka. Tapi gue masih tahu, gue masih nonton beberapa trailernya. Iya. Tapi gini, banyak yang kalau gue lihat sekarang baik di TV atau liputan, selebriti segala macam gitu, banyak orang yang paling jadi artis baru 3 tahun, 4 tahun, tapi kayak rumahnya mewah banget, hidupnya dengan bergelimang harta segala macam, sehingga kan membuat mindset di kepala orang bahwa pekerjaan ini amat sangat menjanjikan, sehingga banyak orang yang ingin, aku pengen terkenal, sampai kasarnya quote unquote di media sosial sekarang ini kan, membuat segala macam apapun untuk viral, untuk bisa diliput masuk TV. Makanya itu dia. Gue bilang kalau gue belum sukses. Jadi gini orang banyak banget yang ketipu tentang itu. Banyak banget. Karena kan casingnya emang gitu gak sih bro? Kayak ya casing lu ya tidak keren. bisa dipungkiri. Dan gue pun merasa keren, casing lu keren banget. Maksudnya gini, sekarang gini, gue sekarang lagi era pandemik seperti ini, gue kemana, gue pakai masker, orang nggak tahu gue. Ya pada saat gue copot masker, mungkin sebagian orang bilang, oh ini yang pernah ini. Gue pernah di Jawa, pokoknya Pulau Jawa, gue nggak sebutin di mana. Emang gue lagi syuting, pada saat itu gue syuting dan tapi malam itu gue nggak lagi syuting, gue lagi nongkrong. Gue di bawah nongkrong sama anak Jawa itu, gue nongkrong makan, tiba-tiba ada ibu-ibu nyamperin gue. Sumpah, ibu nyamperin gue. Bahwa itu memang lagi baru banget hujan kan. Gue pakai maksudnya gue pakai sweater santai, gue lagi makan ketan gitu.
Sumpah no. Itu bawa payung dan itu hampir mau mukul gue. Untung gue refleks dan gue tahan. Dia marah-marah pakai bahasa Jawa, gue ngerti bro. Gue langsung Sunda kan. Tapi orang yang samping gue, kenapa gue? Pokoknya dia adalah, gue sampai bilang, sampai gue kebawa emosi, gue bilang, gue nggak punya masalah dan gue yakin keluarga gue nggak kenal sama lo. Gue nggak kenal, maksud gue yakin nyokap gue dan bokap gue pun nggak kenal. Gue orang Bandung, maksud gue nggak pernah yang nginjek daerah sini. Mungkin kalaupun gue ada bisnis, ya udah itu di luar. Kenapa tapi tiba-tiba lo bisa bilang kalau gue ngeludahin orang tua gue? Kenapa gue nggak pernah kok. Dan gue ke bawah suasana bro. Pada saat ternyata dia pagi itu nonton sinetron gue. Dan pagi itu dia nonton sinetron gue, sumpah. Segitunya gue, alhamdulillah. Tapi di situ gue ketawa. Tapi berarti kalau gitu bagus dong. Alhamdulillah. Ya, gue appreciate sama diri. Maksudnya gini loh. Gue berhasil. Berarti satu, orang itu aware terhadap lo, dan kedua berarti lo bisa menjadi peran itu berarti nempel banget di lo. Gue berhasil. Banyak banget kan, maksudnya gini, banyak banget public figure maksudnya kayak memerankan beberapa hal tapi nggak nempel di dirinya kan. Betul, tapi enak kan sih tiba-tiba lo pergi ke suatu tempat yang tiba-tiba ada orang yang manggil lagi. Oh ini orang nih yang kena, ya orang yang, oh ini orang yang sering diazab nih. Enak. Apalagi lo kebanyakan syutingnya film azab lagi ya. Waktu itu. Iya. Dan rata-rata bener gak sih? Maksudnya gue sering liat trail-trail yang lokasi juga segala macam. Rata-rata lu menjadi pemain yang kena azab. Yang kena azab kan? Ya karena emang judulnya azab. Yang jahat segala macam antagonis seperti itu kan? Ya. Di situ maksud gue adalah bonusnya itu itu bonus. Itu semua bonus. Itu orang mengenal gue, orang yang appreciate sama gue, orang yang benci sama gue, orang yang mau ngeludahin gue, bahkan mau mukul gue sampai payung, itu menurut gue itu bonus. Oke, berarti kalau misalkan berarti kalau kayak gitu, itu kan berarti kan bisa dibilang ketenaran dan fame yang lu dapat dari pekerjaan lo, ya kan? Kalau begitu, kalau itu menurut lu menjadi sebuah bonus, apa yang membuat lu bisa tetap konsisten di pekerjaan ini kalau lu tidak mementingkan ketenaran atau orang tua lu? Bener gak sih? Coba, gue kan karena gak tahu sama sekali industri ini ya. Bukankah bahwa kayak film, sinetron atau itu artis itu akan menentukan berapa share dan ratingnya? Banget. Iya gak sih? Banget. Bener ya? Orang kalau misalkan gini, si Ditra nih main di azab, ratingnya jelek, itu pasti dengan PH sendiri gak akan mau pakai gue lagi. Tapi dengan, si Ditra main di azab nih gini, ratingnya tinggi, share tinggi, pakai lagi. Itu gue dalam sebulan bisa dapat 5-6 judul. Itu tandanya apa? Gitu. Tapi gue gak mau bilang itu. So berarti ketenaran itu juga memberikan dampak juga dong buat pekerjaan lo sekarang? Iya. Cuman kalau lo ngomongin sukses, gue bilang kalau gue belum sukses. Sukses tidak, tapi tenar itu membuat lo menjadi sukses untuk ke depannya. Itu bonus. Ngerti kan? Jadi tenar itu menurut gue itu bonus. Orang tahu gue itu bonus. Tapi berpengaruh terhadap karir lo. Alhamdulillah. Maksudnya bukan berpengaruh terhadap apa yang lo pikirkan terhadap suksesnya ya, tapi untuk mendapatkan job lagi, untuk mungkin dapat pekerjaan baru seperti kayak iklan kah tiba-tiba apa, itu berarti berpengaruh. Susah. Karena image gue udah antagonis. Gue tidak akan pernah dapetin iklan tiba-tiba, hey lu dapetin iklan apa gitu. Yes. Itu ngefek ya berarti? Iya, efek banget. Dan sedangkan di setiap kali FTV gue itu selalu ada built-in dan itu iklan yang masuk, even itu iklan apapun, dan gue tidak pernah dipakai. Gue tidak pernah dipakai karena gue peran utama dan gue antagonis. Dan gue nggak dapat bonus. Seperti Iya. Berarti pada saat orang masuk industri seniman lah ya, mungkin gue bilang apa? Kalian menyebut apa? Artis kah? Atau No. Kita apa sih? Kalau kita seniman berarti kan? Seniman. Berarti apa yang buruh seni. Ya. Berarti apa yang kalian ambil job itu juga akan berpengaruh ke depannya berarti? Bang, apapun itu. Jadi gini, mungkin masing-masing kita atau kita sesama pekerja seni, kita harus bisa menjadi apapun yang diinginkan oleh PH tersebut. Misalkan, Dit, sekarang kamu jadi psikopat ya atau gimana? Oke, gue harus bisa. Dit, kamu jadi protagonis sekarang ya. Gue bisa jadi baik banget. Gitu. Tapi mungkin Tuhan berkehendak lain dan mungkin di sini dilihat muka gue juga
antagonis jadi ya Tapi lu nyaman gak sih sebenarnya nyaman, sangat dengan peran-peran lu selama ini? sangat. Karena menurut gue adalah Image lu kan bener-bener kalau misalkan orang yang sering nonton film di Indosiar atau di Azab itu ya akan terkenal bahwa ini Ditra yang ada di Indosiar yang jahat banget itu. banget, Mungkin let's say kalau kita bilang dari 10 judul lu mainin mungkin 8 mungkin semua udah jahat pasti. banget. Selalu orang tahu gue jahat. Gue nggak pernah orang tahu gue Ditra yang baik. Selalu, even itu mau di TV swasta manapun, gue bisa antagonis. Kalau nggak antagonis, gue playboy apa-apa. Pokoknya yang jelek-jelek deh. Oke. Is it good untuk di bidang pekerjaan pada saat lu punya image tersebut bahwa menjadi orang bahwa oh kalau kita mau cari pemeran antagonis dia nih kemungkinan, atau malah itu menjadi kesempatan lu semakin menurun? No, itu justru semakin oke, misalkan let's say lo yang bikin cerita apa ini mungkin karena peran gue bagus dan share gue bagus dan rating setiap kali yang gue mainin dari cerita tersebut bagus, orang akan pakai gue. Berarti juga akan berdampak pada saat orang punya sosok karakter yang nempel di dalam dirinya banget. Ya? Karena peran antagonis menurut gue itu sesuatu yang susah. Oh, banget banget, karena kita harus yang dimana pada saat gue berkecimpung di Azab itu gue tuh lebih hampir 4 tahun gue berkecimpung di Azab. Itu salah satu FTV yang bisa dapat Panasonic Award setelah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Cuman Azab yang bisa dapat piala Panasonic Award. Oke. Azab. Gue gak usah sebutin. Kita ngomongin Azabnya aja. Yeah. Karena Azab itu banyak. Maksudnya bukan cuma gue doang yang main. Ada beberapa teman-teman gue pun yang main. Tapi emang itu booming banget gak sih? Kayak sekarang semua itu udah sampai di mindset mereka. Apapun itu sinetronnya, Azab. Iya bahkan jadi hati-hati kena Azab. Iya bahkan jadi kayak banyak kayak meme gitu juga kan. Yes. Yang menjadi bahwa kayak sinetron lu kalau orang jahat awas kena azab lu nanti kayak yang ada di film-filmnya sampai udah ke branding seperti itu jadinya ya. Yes. Sampai pokoknya yang gue appreciate adalah setelah bertahun-tahun FTV yang bisa membawa piala cuma Azab yang bisa bawa piala Panasonic Award. Oke. Berarti kalau gitu pada saat lu sudah masuk di sini berkecimpung di sini, apakah membuat lu menjadi ya tadi bilang bahwa lu sudah terkenal menjadi pemeran antagonis di situ dan lu masuk di film Azab segala macam itu, apakah membuat diri lu menjadi pemilih untuk dalam pengambilan job? No. Let's say misalnya contoh kayak Ditra main di sini, aduh kok segini sih? Jadi gini, banyak orang yang menilai bahwa kemampuan kita berakting itu di level mana sih? Jadi Ditra, oke, sekarang kalau main di sini main di level 10 atau gimana? Oh segini ya upnya. Tapi ternyata main di level 7 atau 6. Oh ternyata kok kurang. Itu kan pemikiran orang beda-beda. Yeah. Cuman gue selalu berusaha untuk yang jadi gini loh, singkatnya adalah bahwa gue menerima pekerjaan apapun itu selama itu yang gue suka, selama itu yang menurut gue ceritanya bagus, dan menurut gue itu adalah mengangkat gue, dan menurut gue itu masih masuk di gue akan terima pekerjaan itu. Oke, berarti boleh nggak gue simpulkan bahwa pada saat ada job yang akan diberikan sama lo, berarti lo akan lebih memilih cerita yang lo suka dibanding dengan budget yang cocok dengan lo? Bener banget, yes. One day, gue pengen bocoran satu. Ini padahal kalau nggak ada pandemik ini, itu gue udah ngerjain satu judul, bukan apa nih, satu judul di mana di situ gue jadi bencong, jadi homo. Oh, itu gue. Dan itu tantangan buat lo, challenge. Banget. Dan itu akhirnya gue melalui tahap yang casting sampai 3 kali, sampai 3 atau 4 gue lupa, 4 kali. Dan itu saingan gue cukup berat. Ada, ya gue gak usah sebut namanya, ada mungkin artis-artis hebat juga. Dan gue yang masuk. Seorang Ditra yang mungkin orang tahu Ditra itu karena lu antagonis. Karena lu men-challenge diri lu sendiri atau lu suka dengan alur ceritanya? No man, itu gue suka sama tantangan sih sebenarnya itu. Tapi karena ya gue selalu ya itu mungkin
rezeki gue selalu dapet yang antagonis, tiba-tiba gue dapet yang peran yang di luar zona gue mencoba itu dan itu ternyata gue bisa, why not? Tapi gini, mungkin gue juga penasaran juga pada saat lu, ya tadi balik lagi ya, sepanjang film lu di Azab lu menjadi antagonis, Ya. kebawa nggak sih sama kehidupan sehari-hari? Wah, gue baik. Enggak. Gue baik. Gue Lu maksudnya kayak, maksud gini, pada saat lu masuk jadi karakter, kan berarti lu mendalami karakter banget ya. Ya. Ada beberapa, misalnya contoh kayak ada beberapa layar lebar yang sampai orangnya, oh gue gila kok gue nggak bisa ngeliatin gue sendiri segala macam. Kalau gue gini, mungkin gue nggak kebawa itu, tapi gue kebawa emosian ya. Kebawa emosian. Beberapa kali yang lawan main gue nggak mau sebutin, maksud gue bukan orang hebat, tapi gue lebih menghargai orang yang, kenapa ya, gini loh, maksud gue gini, gue lebih menghargai dia pemeran yang misalkan extra talent atau gimana, tapi dia baca peran dia seperti apa. Dia ngafalin terus dialog dia. Dibandingin tiba-tiba pemain baru yang datang cuk-cuk, oke, scene berapa sekarang gue baca sekarang. Man, fucked up. Sorry, gue nyebut itu. Karena gue berjuang dari nol. Gue berjuang, kenapa gue bisa seperti sekarang ini, itu susah. Banyak banget artis baru yang tiba-tiba dia langsung jadi peran utama, tiba-tiba yang menggampangkan itu semua. Itu gue gak suka. Dan disitulah gue jadi peran utama, gue maki-maki banyak banget sering orang itu. Lawan main gue. Di situ bukannya ke bawah, tapi gue gini loh. Prinsip gak sih jadinya ya? No, maksud gue gini, banyak banget orang bilang kalau Ditra sombong. Okay. Ditra itu udah, mungkin di PH yang gue kerja sekarang, Ditra ini, Ditra apa. Gue bukan sombong, tapi gue tidak bisa membaur dengan mereka. Gue lebih bisa membaur dengan sutradara, gue lebih bisa membaur dengan kru, gue bisa membaur dengan orang yang menengah ke bawah. Karena apa? Mereka tulus, mereka tidak fake. Gue bukannya menyebut mereka fake, tidak. Tapi maksud gue yang pendatang yang tiba-tiba, itu saya maksud gue adalah yang halo Kak Ditra, tapi ternyata, man, come on, gila, gue terjun ke dunia ini susah loh, gue dapat peran kayak gini susah loh, gue berjuang loh, gue sampai nyempet titik terendah gue pernah loh. Tapi gini, mungkin gue juga tertarik juga gini. Apakah dalam pekerjaan lo sebagai seniman atau di TV, kemampuan membaur itu juga bukan salah satu menjadi hal utama kah? Iya, untuk dapat chemistry ya. Cuman baik lagi sama personal kita. Gitu. Apa kita nyaman? Kan gue memilih. Gue orangnya gimana ya, no? Maksud gue emang agak-agak dari kecil gue introvert. Maksud gue akan berteman kalau gue nyaman. Tapi kalau menurut gue nggak nyaman, udah mulai tiba-tiba, maksudnya gue nggak usah sebutin ya. Maksudnya tiba-tiba udah menjurusnya, tiba-tiba ngomongin A, ngomongin B, ngomongin lifestyle, tapi it's not me, man. Gue akan kerja. Di sini gue untuk bekerja, tapi bukan untuk ngomongin orang. Oke. Gue bekerja. Gue untuk bukan gosipin orang. Mungkin gini, mungkin ini terakhir kali ya, yang gue juga penasaran juga. Seberapa penting kemewahan hidup sebagai di dunia pekerjaan lo? Apakah emang segitu pentingkah pada saat sebagai public figure menggunakan mobil mewah, terus itu menggunakan mungkin setelan yang mewah segala macam? Apakah sebegitu berpengaruh di dalam dunia pekerjaan lo? Awal gue berpikir kalau itu penting banget. Awal. Oke. Karena gue mengikuti semua. Oh, lu pernah nyemplung di situ. Yes. Oke. Yes. Gue nggak sebutin siapa PH mana, dan karena kalau gue nggak pakai mobil ini, kalau gue nggak pakai brand ini, gue nggak ditemenin. Gue pernah. Oh. Dan gue mengikuti itu semua. Tapi gini gue tipikal orang yang unik. Gue tipikal orang yang sampai mana sih lo? Gitu. Oh iya. Gue tipikal orang, gue ikutin mau lu apa. Gue followers, gue selalu berusaha menjadi followers orang-orang hebat. Itulah kunci utama kita untuk sukses. Menurut gue, kita menjadi followers aja dulu. So jadi itu bukan menjadi suatu hal tolak ukur paling penting di karir. Selama kita bisa selama kita nyaman, selama kita sanggup, kenapa enggak?
menurut gue kalau gue sanggup, gue ikutin semua karena gue pengen punya teman. Awalnya iya seperti itu. Tapi setelah gue menjadi titik sekarang gue menjadi peran utama, maksud gue untuk titik sekarang yang gue mau, man, itu sampah. Gak segitu penting ternyata. Menurut gue ya, nggak tahu menurut yang lain ya. Karena menurut gue adalah ketika orang menghargai pada saat dia mendapat pekerjaan itu, bukan pada saat dia mencapai apa yang sudah di atas. Ngerti kan maksud gue? Maksudnya dia udah kaya atau apa yang dia punya, dia, man, ibaratnya kayak ya masih banyak orang lebih hebat dari dia. Jadi gue berusaha untuk merendah aja. Mawas diri jadinya. Yes. Jadi kita tahu diri kita di mana. Iya. Oke, di terakhir lah, lo mungkin bagi yang dengerin podcast ini atau nonton video ini mungkin pasti banyak dengan follower lu juga, orang yang tahu lo. Mungkin apa sih pesan dari seorang Ditra untuk orang yang mungkin menjadi follower lo, atau apapun itu suka sama lo, pesan buat mereka tuh apa terakhir? Simpel sih, menurut gue mungkin ini udah bukan omongan yang mungkin sering banget ngedengar, cuman gue selalu berpesan sama orang baru kalau, man, be yourself. Be yourself. Jadi diri lu sendiri, yang kayak tadi lu bilang ya, pada saat berdandan pun atau berkehidupan, apapun yang penting jadi diri sendiri, nyaman, gak perlu dibandingin dengan orang lain. Lo gak usah, percaya diri aja. Kalau gue nyaman seperti ini, gue tidak perlu menjadi Arnold. Dan kalau Arnold seperti ini, lo gak usah nyaman, gak usah berdandan seperti gue. Jadilah diri lu sendiri, yang penting lo tahu mawas diri yang kayak tadi lu bilang. Terus belajar, jangan merasa puas. Jangan pernah merasa puas pada di satu titik. Boleh lu ibarat kata memberikan apresiasi terhadap diri sendiri, tapi lu terus kejar apa yang lu mau lagi. Oke, Ditra, thank you banget udah sharing saat ini. Semoga juga apa yang orang bisa dengar dan nonton bisa belajar sesuatu dari kita. Amin. Thank you ya bro. Thank you bro.